maybe right now. And it's dangerous where we are now. And it's dangerous, I'll be stupid. And it's dangerous where we are now. And it's dangerous, I will idle. And if I do, I was sweeter, my libido. And I'm still alone, I depend so the illusion to pretend it's all alone, the every day. I know it's sweeter to pretend. Hello, 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 hello. Right now, yeah, this danger where we are now. Yeah, the danger, I've been stupid. Yeah, the danger where we are now. Yeah, the danger, I'm a liar. Yeah, the battle, I'm a sweeter, my libido, yeah. I'm a speedo, I'm a speedo, and a liar, and a liar, and a liar, and a liar, and a liar. Woo! Oke, selamat datang kembali di Poliumum dalam diskusi ketiga. Sebelumnya jangan lupa untuk para pemirsa di rumah untuk di follow IG kita di @poliumum_mc dan juga di YouTube kita di Poliumum Marojambi. Jangan lupa juga subscribe. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi kedua atau sesi tanya jawab. Mungkin yang dari tadi sudah mau bertanya ke 4 narasumber kita, boleh mengangkat tangan. Boleh dari Muayyan kita, Pak Masrul Arifin, atau bisa kita panggil dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terutama untuk para narasumber. Sedikit saya berikan sedikit pendapat kepada Poliumum. Saya rasa mungkin untuk selanjutnya tidak ada lagi seksi tanya jawab. Maksudnya seksi pendapat, karena untuk memperkuat topik yang akan kita kajikan, seperti topik yang kita apakan malam ini mengenai apa tadi, pemuda berdikari atau mengadah jari. Berada mengadah jangan. Saya dari tadi nyari di kamus bahasa Indonesia itu mengadakan
kan jari itu udah ada, dan menadahkan tangan mungkin ada, baru ketemu saya kan tadi. Kalau berdikari, indikasi dari berdikari itu berdiri di atas kaki sendiri. Semuanya dilakukan dengan sendiri, tidak ada campur tangan apapun kan, lain dengan mandiri. Nah itu, jadi untuk selanjutnya kita tidak ada lagi sesi tanya jawab, karena berdua sesi yang kemarin saya nengok kapas kalau yang pertama kemarin Pak Edi juga jadi narasumber ngapas, pertanyaan tuh lah ngapas, nggak ada, hilang dari topik semuanya. Ada pula bertanya masalah jalan dan tembus lah segala macam. Masuk sesi kedua, Srigati itu jantan Nabultino, tidak ada masuk. Jadi kita hilangkan, ini menurut pendapat saya kan. Kita hilangkan, kita minta pendapat. Mungkin ada yang lebih tua, ada yang mempunyai literasi lebih tinggi dari itu. Karena kita di sini tidak bertanya ke narasumber lebih pintar, belum tentu kan. Kita belajar gitu sama-sama, kita berdiskusi untuk mendapatkan literasi yang lebih tepat dengan mungkin mempunyai literatur lain. Kita kembali ke topik tadi, topik muda. Pada hakikatnya kalau malam ini saya amati dari tadi kan kebanyakan ke pariwisatanya, tidak menekankan kepada pemudanya Pak. Ini dan mungkin Pak apa juga Pak Ridwan berapa sih dana untuk bantuan atau dana pembinaan pemuda? Ada sampai 1%? Saya rasa tidak ada. Benar kan Pak? Tidak ada di APBD sampai 1% itu tidak ada untuk pembinaan pemuda. Ini yang mesti kita pikirkan. Ini yang mesti kita pertanyakan kepada Pak Kota Dewan maupun Pak tadi. 1% daripada APBD itu cukup. Selanjutnya juga kami pengen apa yang disampaikan Bang Ridho tadi mengenai festival adalah mungkin OPD atau Dinas Bapak merangkum semua festival-festival yang ada di Muara Jambi, termasuk festival Laksamana Setio di Rajo tadi masuk prioritas unggulan. Nah, itulah dari festival-festival yang ada di Muara Jambi, kapan kita jadikan untuk event nasional? Bisa ya. Itu menurut pendapat saya kan. Makanya hilangkan tadi sesi tanya jawab tadi. Kedua juga mengadah jari. Nah, saya bingung juga bahasanya tuh, agak asing gitu kan. Iya. Jadi menadah tangan, minta maksudnya. Kita lah pernah muda dah, kita masuk dua. Macam mana kita membina anak-anak kita? Biarpun dia sudah punya bini, punya cucu pula gitu, masih tanggung jawab kita nih. Beneran deh, putus nyawa kita baru hilang tanggung jawab kita kepada anak. Itu yang mesti kawan-kawan atau adik-adik ketahui. Tidak terputus kewajiban orang tua terhadap anaknya, meskipun anaknya sudah berumah tangga, bahkan bercucu bercicit. Kalau nyawanya masih ada, masih tanggung jawab. Begitupun Pak Ridwan, pemuda-pemuda ini perlu kita support, perlu kita anggarkan dananya. Tapi bukan untuk pemuda Sengatibé, seluruh organisasi kepemudaan. Makanya saya tanya, ada tak nyampe 1%? Tidak sampai, bahkan tidak ada. Sebagai penutup juga saya minta kita sebagai pemuda jangan NATO, not action taking only. Jadi kita tidak tidak hanya berpikir, kita harus beraksi. Nah itu masuk kembang yang kata Ente tadi. Kalau Ente kalau sering nyebut kuboy kau tuh bawa anak demo, apa nih nggak kali tak, iyo demo kau lali tak benar lah, iyo semasa muda mungkin kamu nih hobi Pak saya nih Pak, karena tidak ada. Datik kata lain, kalau tidak di demo ini orang pun tidak ada bergerak. Kalau nak berdemo saya mau pimpin kamunya, saya pegang tuan pembukaan deh kan selanjutnya kamu belum tetap. Iya, nah itu Pak. Kalau itu pun mesti kita lakukan. Karena aksi lebih penting daripada kita cuma berkhayal. Kalau bahasa kita dusun mandi ya, pemuda mandi enggak lah. Enggak, kita pemuda yang beraksi.
aksi demo itu adalah aksi yang terakhir yang semestinya kita lakukan supaya orang tahu bahwa keberadaan kita tuh ada, bahwa kita keinginan kita tuh harus ada. Karena ngapo aktivis-aktivis itu berakhir dengan aksi. Tetap kayak gitu. Kalau tidak turun. Macam mana aktivis dia nengok apa warga yang lumpuh layu, baru bupati nengok. Kalau tidak, macam mana kami membantu masyarakat Sungai Bahar untuk berobat gratis? Karena biaya tidak ada, baru turun bantuan. Kalau tidak kayak gitu. Kalau memang aksi itu dituntut, kita lakukan. Saya yang memimpinnya. Siap tak? Siap. Jadi apa yang disampaikan oleh Yudi tadi itu, yang mengutip kata Bung Karno tadi ada, dia minta 10 orang. Itu bukan 10 orang tuh yang ada kalau istilahnya yang berpikir, yang berwawasan kan. Kalau 10 yang pemalas jago, 10 pemuda yang berdikari. Iya. Bukan mengada-ngada. Saya rasa itulah mungkin sebagai penutup, kita jangan jadi pemuda NATO, not action taking only. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas masukan dari orang tua kita, Mas Arifin atau biasa kita panggil Mu Ayun. Sebelumnya saya juga ingin dari mungkin salah satu masukan yang memang jadi bisa dipertimbangkan jadi memang yang sesi kedua ya, atau biasa kita sebelum dengan sesi tanya jawab mungkin bisa kita ubah menjadi sesi silang pendapat mungkin ya. Silang pendapat buat ya. Dan juga terima kasih juga untuk koreksi dari yang menengadah jari tadi. Karena kenapa menengadah jari cuma supaya agak nyambung dengan berdikari tadi deh. Biasa, itu hasil dari perenungan gitu. Nah, saya yakin dan percaya ini pengaruh Romi. Jadi tidak ada sebelum apa saya buka dulu kamu ada. Dia kan dari itu terus. Dengan Tuhan aku minta juga kan. Dan juga masukan tadi memang pemuda itu jangan atur, talk only. Memang karena sebaik-baiknya rencana itu rencana yang dilaksanakan, gitu ya. Nah mungkin terkait dengan masukan dari Mu Ayun soal biaya pembinaan untuk pemuda, mungkin Bapak Ridwan bisa menanggapi kurang dari 1% ini. Ya, baik, terima kasih Bang Masrul atau Mak Uyun. Ini sebenarnya saya dapat apa Bang? Dapat angin segar sebenarnya, dukungan sebenarnya. Makanya saya lari langsung ke pariwisata sebenarnya, banyak lari wisata. Karena kalau lari ke pemuda memang anggaran pun tidak ada Bang. Nah, jadi bukan tidak ada, belum teranggarkan. Jadi selama ini ada program sebenarnya Bang, program pengembangan daya saing kepemudaan. Di Dinas Kepariwisataan dan Pemuda Olahraga itu ada 2 bidang. Satu bidang pemuda dan olahraga, yang satu lagi bidang kepariwisataan. Nah, kembali selama sekian tahun ini bidang pemuda itu hanya dananya untuk kegiatan, ada beberapa kegiatan. Sebenarnya ada satu kegiatan penyederhanaan, pemberdayaan dan pengembang pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda, pemula dan pemuda Kabupaten Muara Jambi. Dengan kegiatannya koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor, kemudian koordinasi, sinkronisasi penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing, perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemudaan semuanya, pemberian penghargaan, peningkatan kepemimpinan, kepeloporan itu penting sebenarnya, dan kesetiakawanan, terakhir penyelenggaraan seleksi pelatihan dan paskibraka. Nah yang terakhir itu cuma yang ada selama ini. Bayangkan, saya juga tanya, nah jadi bidang ini tidak ada semua nih. Nah inilah Bang, miris kita sebenarnya, saya miris untuk itu. Artinya, karena memang kalau di provinsi itu satu dinas loh, satu UPD loh Pak
Bang Edi. Satu OPD-nya Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Nah, saya kebetulan dulu di pariwisata provinsi itu sekretaris pariwisata. Dulu anggarannya waktu di pariwisata Bang Ahok itu hanya 12 sampai 14 miliar. Tetapi begitu saya jadi sekretaris, kami paparkan pakai Pak Edi ini, paparkan buka semuanya. Akhirnya zaman saya itu 42 miliar dari 14. Artinya memang kita real. Saya bilang dengan Roma Perda waktu itu. Jadi kita memang tidak usah ditambah, tapi program kami ini mohon jangan dikurangi. Alhamdulillah. Nah ini artinya ada kemauan kita. Terakhir di bidang waktu pariwisata itu, saya bangun dulu, saya minta bangunnya 7 miliar untuk pembangunan kapal dari Gentala Arastu ke Candi Morojambi. Saya sudah berkeinginan itu seperti itu. Arti kapal itu, tetapi tidak terwujud. Duitnya ada, dibalikkan Bang. Karena kawan kita takut dengan lelang waktu itu, memang lagi agak panas-panas takutnya. Itu. Jadi itulah. Jadi kemudian ada lagi bidangnya kegiatan pemberdayaan dan pembangunan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten. Nah, jadi memang sebenarnya harus kita anggarkan untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan. Karena saya dulu waktu di Sarlangun, saya ketua Karang Taruna Pasar Selangun. Kami dulu ada namanya Karang Taruna Binaan. Jadi kami membuat di situ dulu kebun sayur, kebun itu yang sebelah di bawahnya kolam ikan. Nah, sekarang jadi masjid ya Bang. Nah itu sebenarnya menjadikan kita punya artinya berdikari-tari, harus mandiri sebenarnya. Banyak yang perlu kita lakukan. Mengapa saya ngambil kepesertaan? Memang 16 ekonomi kreatif itu pemuda di dalamnya Bang. Itulah yang kita bangun. Bukan hanya pemuda untuk pelopor saja, tapi bagaimana kita mampu mengambil ekonomi kreatif tadi itu, yang ekrab diciptakan 16 item itu pemuda semuanya. Disitulah nanti bisa jadi pemuda-pemuda berdikari. Nah itu harapan saya. Saya tadi sudah share dengan Bung Redo. Festival sebenarnya agak telat saya kemarin tuh. Di daerah lain sudah banyak. Yang ada kemarin tuh disampaikan juga oleh di kementerian, ada festival kebudayaan yang Senaung gitu ya. Nah, yang Senaung satu. Kemudian yang sini saya waktu di Perkim ada diundang, cuma saya tidak sempat, Pak Lurahnya langsung dulu. Kebetulan ada kegiatan lain. Nah, nanti kalau memang event ini, tapi kita cari eventnya yang memang menarik dan punya ciri khas yang ya bisa level nasional lah. Nah, itu. Karena 16 event kita yang top event nasional itu salah satunya Candi Morojambi. Kemarin saya 2-3 minggu yang lewat kita presentasi dengan kementerian. Mudah-mudahan Candi Morojambi festivalnya masuk, dan harapan kita nanti kita bangun bagus-bagus, kita carikan tahun depan kita usulkan. Itulah masukan kita. Makasih Bang. Satu lagi, jadi harapan kami Bang untuk anggaran tuh ya itu tadi, mohon dukungan dari anggota dewan juga sebenarnya. Kalau memang ada anggaran, ya pemuda harus kita bangun. Kita bagian dari situ Bang. Dan semua greget saya harus ada itu. Kebetulan saya dulu kalau bicara olahraga, saya atlet dari lomba juang tahun 90. Nah, kemudian kalau main bola dengan Mbak Edi ini, saya striker di Raja Wali. Nah, jadi kalau Abang ke Raja Wali, rombong Lapu, rombong Samsi, tanya aja Ridwan di situ. Makasih Bang. Oke, terima kasih penjelasan dari Pak Ridwan. Oke, kita lanjutkan sesi silang pendapat kita. Ada yang mungkin mau menyampaikan pendapatnya? Dari Bapak Abdullah Hafiz atau biasa kita kenal dengan Maman Ahok. Waktu dan depan, silakan. Terima kasih. Kan ya, saya Ahok hitam, dia Ahok putih kan. Saya langsung ada banyak kalimat. Saya sepakat dengan abang tadi bahwa apa yang dibuat oleh poli umum itu dan jangan sampai ada membuat ada pertanyaan ya. Karena karena saya perhatikan setiap poli umum membuat kegiatan itu seharusnya kita pertama adalah pesangan ada notulen
yang akhirnya kegiatan kita pun ada topnya. Kita ke depan itu nak ngapui, ya. Jadi kalau tadi kata beliau tadi, saya mengutip juga atau Bung Karno, barang siapa nak apa namanya ingin mutiara harus berani nyelam lautan yang dalam. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tadi banyak lah bercakap tentang pariwisata, tentang budaya, pemuda dan olahraga. Nah, memang kalau saya tengok-tengok, saya amati, yang namanya hal itu dipegang belum terasa, ditengok belum nampak. Karena apa? Karena di Kabupaten Muaro Jambi, umumnya di Provinsi Jambi, hal yang kita sebut tadi belum masuk yang namanya skala prioritas program di daerah. Karena di daerah, setahu saya, skala prioritasnya apa? Banyaklah pembangunan yang sifatnya untuk menunjang misalkan jalan, itu pun belum maksimal, ya Bang Edi, ya. Nah, jadi kita selaku pemuda sebenarnya kini itu kita balik, jangan lagi pemerintah nak bantu pemuda, kini kau pemuda kita bantu pemerintah, kita balik, kita bantu, ya. Karena kalau kata adat itu kalau lah kumpul sekajinan tua, lah kapan sekajinan muda, tanya selero apa, atau tepuk dado tanya selero. Ini kan lah kumpul, lama kapan sekajinan tua-tua, lah kumpul sekajinan muda. Jadi itu, jadi bayangkan tadi saya sepakat kalau memang setiap aksi itu, setiap reaksi bakal muncul aksi. Karena kita kok sebenarnya, ya saya juga mantan kata Bang Bodu tadi, aktif berkantong tipis kan. Ujung-ujungnya kalau tidak telam lagi dengan pena surat menyurat, akan masa. Aduh. Jadi mimpi saya sebenarnya selama Kabupaten Muaro Jambi belum punya yang namanya yang disebut dengan Dewan Kesenian. Ya. Nah, yang namanya Dewan Kebudayaan. Setiap ada kegiatan itu biasanya pakai orang luar. Salah satunya dulu ada namanya Jul Gambus. Ya udah, orang kita padahal orang kita di Kabupaten Muaro Jambi ada 153 desa. Mustahil dati pengian potensi. Bayangkan. Dan saya setuju tadi Bang, kita